warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doanya. Apakah hari ini ada siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran? Jika tidak ada, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai sistem endokrin atau sistem hormon. Sistem hormon secara umum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan kerja alat-alat tubuh. Selain itu, hormon berpengaruh terhadap alat reproduksi, pertukaran zat, dan tingkah laku. Hormon yang mengatur keseimbangan tubuh dan alat-alat kerja tubuh itu sebenarnya merupakan zat yang dikeluarkan oleh kelenjar buntu atau kelenjar endokrin. Di dalam tubuh manusia terdapat beberapa kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini tidak berdiri sendiri, jadi antar kelenjar endokrin yang satu dengan yang lainnya saling mendukung. Kelenjar endokrin manusia menghasilkan sejenis bahan kimia yang dinamakan hormon. Hormon adalah sinyal berupa senyawa kimia yang disekresikan ke dalam peredaran darah. Hormon dihasilkan oleh suatu kelenjar yang disebut dengan kelenjar endokrin. Selain kelenjar endokrin, terdapat kelenjar lain yang berfungsi mengekskresikan senyawa kimia. Selain itu, sistem endokrin juga memiliki beberapa fungsi bagi tubuh. Di antaranya berperan dalam hemostasis, reproduksi, dan perkembangan. Hormon dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi memiliki pengaruh sangat besar terhadap aktivitas tubuh. Pengaruh hormon terhadap tubuh ada yang cepat dan ada yang lambat, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Pengaruh hormon yang dirasakan cepat, misalkan pada saat marah. Pengaruh hormon yang cukup lama terlihat pada hormon pengatur pertumbuhan badan. Fungsi sistem endokrin pada hemostatis, yaitu berfungsi untuk merangsang dan menghambat proses kimia di dalam sel agar tubuh berada pada keadaan seimbang. Pada reproduksi, yaitu mengawali dan mempertahankan produksi sel-sel kelamin, mengontrol pelepasan sel telur, menjaga kehamilan, produksi susu, dan berperan dalam kelahiran. Yang berikutnya yaitu perkembangan, di mana berfungsi untuk mengawali dan mengatur perubahan fisik tubuh dan perkembangan seksual. Selanjutnya yaitu macam-macam kelenjar endokrin. Apa saja sih macam-macam kelenjar endokrin itu? Yaitu yang pertama adalah hipotalamus. Kelenjar hipotalamus atau pituitari terdapat di bawah otak besar, merupakan tonjolan. Yang pertama yaitu kelenjar hipotalamus, yaitu berperan dalam mengatur perubahan perkembangan pada manusia. Hipotalamus bekerja dengan cara mengeluarkan hormon yang mengontrol kerja kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis yaitu disebut juga dengan master of gland karena mengekskresikan hormon yang akan mempengaruhi hormon lainnya. Kelenjar hipofisis terdiri dari hipofisis posterior dan hipofisis anterior. Kelenjar hipofisis disebut dengan master of gland dikarenakan kelenjar tersebut menghasilkan bermacam-macam hormon yang akan mengatur kerja kelenjar lainnya. Pengaturan pertumbuhan, banyaknya urin, tekanan darah, kerja kelenjar anak gondok, kelenjar anak ginjal, dan kelenjar kelamin dipengaruhi oleh kelenjar hipofisis. Yang selanjutnya adalah kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Kelenjar tiroid terletak di bawah jakun. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksin yang berfungsi mengatur kecepatan metabolisme. Contoh metabolisme yang dipengaruhi tiroksin adalah laju penggunaan sari makanan dan penggunaan oksigen oleh sel. Hormon tiroksin juga penting untuk perkembangan tubuh dan mental. Hormon tiroksin harus berada dalam jumlah yang tepat.
Kelebihan hormon tiroksin atau hipertiroidisme ditandai dengan meningkatnya metabolisme, denyut jantung cepat, mudah gugup, dan emosional. Seorang yang kekurangan hormon tiroksin dapat menyebabkan terhentinya pertumbuhan. Jika hal ini terjadi pada masa anak-anak, akan mengakibatkan kekerdilan. Pada penyakit ini dinamakan kretinisme. Kelenjar paratiroid berjumlah 2 pasang dan menempel di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar anak gondong menghasilkan hormon paratormon. Hormon ini berfungsi mengatur kadar kalsium dalam darah. Hormon ini juga dapat meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang. Selain itu, paratohormon juga dapat meningkatkan penyerapan kalsium oleh usus dan penyerapan kembali kalsium dalam ginjal. Oleh karena itu, seorang yang kelebihan paratormon, tulang rapuh, dan juga lemah, dan berbentuk abnormal akibat rendahnya kalsium. Yang selanjutnya adalah kelenjar pankreas. Pankreas juga menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Bagaimana kinerja kedua hormon tersebut, yaitu makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dicerna dan diolah menjadi gula dalam bentuk glukosa. Glukosa akan masuk ke dalam aliran darah. Dengan demikian, kadar glukosa dalam darah meningkat. Apabila jumlah glukosa terlalu tinggi, pankreas akan mengeluarkan hormon insulin. Hormon ini akan mempercepat pengubahan glukosa menjadi gula, otot, atau glikogen. Akibat perubahan ini, kadar gula dalam darah akan menurun. Pada suatu saat, kadar gula dalam darah akan berada pada posisi di bawah normal. Saat itulah hormon glukagon bekerja. Glukagon akan mempercepat pengubahan glikogen menjadi glukosa. Akibatnya, kandungan glukosa dalam darah naik kembali dan berubah menjadi normal. Dengan demikian, hormon insulin dan hormon glukagon bekerja dengan fungsi yang berlawanan. Kedua hormon tersebut bertugas menjadi agar kadar gula darah tetap stabil. Nah, pada seseorang yang tidak dapat memproduksi apabila pankreas terdapat gangguan, misalkan pankreas tidak mampu mengeluarkan insulin dalam jumlah yang cukup. Akibatnya kadar gula dalam darah akan berlebihan. Keadaan ini akan menimbulkan penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Kelenjar adrenal, yaitu terletak di ujung katup setiap ginjal atau renal. Kelenjar struktur Yang berikutnya adalah kelenjar adrenal, yaitu terletak di ujung katup setiap ginjal atau renal. Struktur kelenjar ini terdiri atas bagian luar atau korteks dan bagian dalam medula. Hormon adrenal dapat mempengaruhi denyut jantung, tekanan darah, peninggi kadar gula darah, dan mempercepat pernafasan. Berikutnya yaitu kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin atau kelenjar gonad baru berproduksi pada usia remaja. Kelenjar ini memproduksi hormon kelamin yang disebut dengan hormon gonadotropik. Kelenjar ini memproduksi hormon kelamin yang disebut dengan hormon gonadotropik. Kelenjar kelamin laki-laki tidak sama dengan kelenjar kelamin perempuan. Kelenjar kelamin laki-laki disebut dengan testis. Testis menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi mengatur perkembangan sel kelamin laki-laki. Hormon ini juga mengatur perkembangan seks sekunder laki-laki. Kelenjar kelamin pada perempuan disebut dengan ovarium. Ovarium menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi mengatur perkembangan sel-sel kelamin perempuan. Hormon estrogen juga berfungsi perkembangan organ seks sekunder. Perkembangan seks sekunder pada perempuan terlihat pada pertumbuhan payudara, pembesaran bagian pinggul, dan perubahan suara. Selain hormon estrogen, ovarium juga menghasilkan hormon progesteron. Hormon ini berfungsi mengatur pertumbuhan plasenta dan merangsang pembentukan air susu.
Selanjutnya yaitu kelenjar pineal. Kelenjar ini menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi. Selanjutnya yaitu kelenjar pineal. Kelenjar ini menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi mengatur ritme biologis, misalnya tidur, dan adapun pada siang hari konsentrasi melatonin rendah sehingga membuat seseorang terjaga. Kelenjar ini terletak di tengah-tengah otak. Yang terakhir yaitu kelenjar timus, terletak di atas rongga dada. Kelenjar ini menghasilkan hormon T, tiosin yang berfungsi dalam pematangan limfosit T. Berikutnya yaitu gangguan dan penyakit pada sistem endokrin. Yang pertama adalah diabetes. Gangguan endokrin yang paling umum adalah diabetes mellitus, yang terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup atau tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia dengan optimal. Gejala diabetes diliputi yaitu haus dan lapar yang berlebih, kemudian kelelahan, sering buang air kecil, mual, dan muntah. Berikutnya adalah perubahan pada penglihatan. Yang kedua adalah akromegali, yaitu gangguan ketika kelenjar pituitari menghasilkan hormon pertumbuhan yang berlebih. Ini menyebabkan pertumbuhan yang berlebih terutama pada tangan dan kaki. Gejalanya yaitu biasanya ukuran bibir, hidung, atau lidah yang terlalu besar, kemudian tangan atau kaki yang terlalu besar atau bengkak, kemudian perubahan struktur tulang muka, nyeri pada tubuh dan sendi, suara yang dalam, kelelahan dan kelemahan, kemudian sakit kepala, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah penyakit Addison. Penyakit Addison ini ditandai dengan penurunan produksi kortisol dan aldosteron akibat kerusakan kelenjar adrenal. Gejalanya biasanya diliputi dengan depresi, diare, kelelahan, sakit kepala, dan juga nafsu makan rendah, tekanan darah rendah, dan lain-lain. Yang keempat adalah sindrom Cushing. Sindrom ini disebabkan oleh kelebihan kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Gejalanya diantaranya yaitu kelelahan, merasa sangat haus, penipisan dan melemahnya tulang, kemudian sering buang air kecil, kemudian juga wajah pudar, obesitas pada bagian atas tubuh. Penyakit Graves. Penyakit ini merupakan salah satu jenis hipertiroidisme yang mengakibatkan produksi hormon tiroid. Gejalanya diantaranya mata menonjol, diare, kesulitan tidur, kelelahan, dan juga kulit yang tebal atau merah pada betis, penurunan berat badan. Yang terakhir yaitu hipotiroidisme, yaitu kondisi yang ditandai dengan kelenjar tiroid yang overaktif. Gejala umumnya yaitu diare, kesulitan tidur, kelelahan, detak jantung yang cepat, terus penurunan berat badan tanpa penyebab, dan juga kelemahan. Hipotiroidisme, yaitu merupakan kondisi ketika tiroid underaktif. Hipotiroidisme merupakan kondisi ketika tiroid underaktif dan menghasilkan terlalu sedikit hormon tiroid. Gejala umumnya yaitu meliputi sembelit, menurunnya produksi keringat, rambut kering, kelelahan, nyeri pada sendi dan otot, periode menstruasi yang terlewat, detak jantung yang melambat, muka membengkak, dan kenaikan berat badan. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Oke, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai sistem indera. Silakan dipelajari untuk minggu depan ya. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu rasa sudah cukup. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pembelajaran hari ini.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa bersama-sama. Untuk ketua kelas silakan memimpin doanya. Oke, baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.